Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang eh, bab 3 atau chapter 3. Jadi tentang uh, the word problem area and define the problem statement. Ya, jadi bagaimana membuat sebuah rumusan masalah. Oke, di dalam chapter ini ya, jadi kita akan membahas tentang ketika kita melakukan sebuah penelitian, kita harus pertama-tama permasalahan apa yang harus kita selesaikan. Ya. Jadi sebagai contoh tentang permasalahan itu di dalam sebuah penelitian ekonomi, misalkan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan meningkatkan kesejahteraan medis. Misalkan. Nah, jadi apakah benar bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, misalkan dana-dana kesehatan bisa meningkatkan kesetaraan medis. Lalu yang berikutnya, contohnya adalah subsidi pemerintah dari sebuah produk tidak membantu mengurangi inflasi. Jadi seperti saat ini kita sedang menghadapi resesi misalkan. Lalu ada wacana pemerintah membuat aturan misalkan di dalam mobil itu adalah pajak 0%. Apakah itu juga bisa meningkatkan sektor di otomotif misalkan. Nah, ini bisa dibuat sebuah permasalahan. Lalu yang berikutnya, misalkan pengenalan jam kerja yang fleksibel telah menciptakan lebih banyak masalah daripada yang telah diselesaikan di banyak unit pemerintah. Nah, jadi ini bisa juga Anda membuat sebuah penelitian, misalkan tentang COVID, tentang apakah WFH, ya, jadi work from home itu bisa tetap membuat produktivitas kerja karyawan itu bisa tetap baik seperti ketika tidak WFH misalkan. Nah, lalu misalkan penurunan harga minyak menciptakan defisit anggaran di Kuwait. Nah, jadi atau misalkan sekarang ini Anda membuat sebuah permasalahan apakah dengan adanya resesi di seluruh dunia itu menyebabkan misalkan produksi minyak dunia itu mengalami penurunan atau malah mungkin kenaikan menyebabkan perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan migas itu mengalami kerugian misalnya. Lalu yang kelima contohnya mengurangi tarif di antara negara-negara GCC itu tidak meningkatkan perdagangan bilateral di antara negara. Nah, ini contoh-contoh permasalahan yang mungkin bisa Anda gunakan untuk penelitian nanti ketika Anda membuat sebuah riset di semester yang akan datang. Nah, di sini sebuah proses riset atau sebuah penelitian itu memang pertama kali ketika Anda membuat sebuah penelitian itu diawali dengan problem area. Jadi apa sih permasalahan utama yang ingin Anda selesaikan dengan penelitian Anda itu? Pasti nanti akan ditanya permasalahannya apa. Nah, jadi itu yang harus Anda jawab untuk membuat sebuah penelitian itu. Lalu yang berikutnya problem statement. Jadi problem statement itu adalah sebuah pertanyaan. Ya, jadi pertanyaan apakah. Nah, jadi kalau di dalam penelitian Anda itu rumusan masalah. Jadi apakah A mempengaruhi terhadap Y atau misalkan apakah E itu mempengaruhi terhadap Y. Lalu yang berikutnya itu prosesnya adalah Anda membuat yang namanya theoretical framework. Ya, jadi membuat kerangka teori. Lalu setelah kerangka teorinya sudah ketemu, nah nanti Anda membuat yang namanya generalization of hypothesis. Ya, jadi membuat hipotesis, lalu mengumpulkan data, membuat analisis data. Jika ya itu kita ke 7, jika no go to back. Ya. Jadi kita bisa kembali kenapa ini nggak terjadi. Jadi, misalkan ketika Anda di dalam analisis Anda terdapat pengaruh, misalkan harga mempengaruhi terhadap permintaan. Nah, tiba-tiba dalam analisis Anda itu ketika Anda run
Anda gunakan apa itu misalkan SPSS itu, Anda coba ternyata hasilnya tidak mempengaruhi. Nah ini Anda akan menghadapi permasalahan misalkan kenapa kok harga itu tidak mempengaruhi permintaan. Nah ini harus Anda jelaskan apakah di dalam pengumpulan datanya sudah betul, apakah generasi hipotesisnya sudah betul, theoretical framework-nya sudah betul. Nah kalau sudah betul semua, maka Anda harus membuat yang namanya justifikasi kenapa harga tidak mempengaruhi permintaan misalkan. Nah, jadi jangan takut ketika penelitian Anda itu atau hasil penelitian Anda itu tidak signifikan. Anda tidak signifikan, Anda terbingung. Anda tinggal mencari saja. Jadi meneliti antara 1 sampai 5 ini ketika ini sudah betul semua, sudah sesuai, nah maka apa? Kita harus membuat yang namanya reporting writing atau interpretasi of result. Jadi kita interpretasikan apa itu. Nah, ini Anda harus membuat sebuah analisisnya. Walaupun juga hasilnya adalah yes atau memang signifikan, Anda harus tetap memberikan reporting writing-nya kenapa. Nah, jadi langkah pertama yaitu dari information gathering itu adalah method of information gathering. Ya. Jadi Anda membuat sebuah yang namanya background information of the problem. Ya. Jadi why this problem? Ya. Jadi kenapa ini terjadi permasalahan ini? Nah, jadi misalkan untuk saat ini kita mengalami yang namanya COVID-19. Nah, jadi Anda membuat sebuah pertanyaan, kenapa COVID-19 ini terus mengalami peningkatan di Jakarta walaupun misalkan sudah diterapkan PSBB. Nah, ini apa yang salah ini? Nah, ini Anda kan membuat sebuah pertanyaan, why is the problem? Jadi permasalahan ini kenapa ini terjadi? Lalu yang berikutnya, setelah Anda mengetahui kenapa ini terjadi, yang berikutnya adalah preparing knowledge of topic. Ya. Jadi Anda harus mengetahui topik itu. Ya, jadi kenapa itu terjadi. Nah ini yang harus Anda lakukan untuk tahap berikutnya untuk apa itu membuat sebuah mengangkat permasalahan atau topik tersebut. Nah, langkah pertama misalkan why is the problem ya. Jadi pertama adalah cek riset, lalu interest, keinginan kuat untuk peneliti itu atau topik atau author. Lalu yang berikutnya tahap berikutnya ya jadi good literatur survei. Jadi Anda mencari literatur yang bagus misalkan. Jadi good literatur survei itu harus memenuhi kriteria ini ya. Jadi memastikan bahwa variabel itu penting, tidak ditinggalkan dari studi. Jadi lalu membantu mengembangkan kerangka teoritis dan hipotesis untuk pengujian. Lalu juga memastikan bahwa pernyataan masalah itu tepat dan jelas. Nah, lalu yang berikutnya meningkatkan testability dan replicability temuan. Jadi mengurangi risiko atau menciptakan kembali roda tadi, jadi recycle atau menciptakan bisa bisa apa itu apa ini dimuat ulang atau bisa melihat kembali tentang kenapa hal itu terjadi. Lalu juga menegaskan bahwa masalah ini dianggap relevan dan signifikan. Nah ini good literature review itu Anda harus bisa memenuhi ini. Ya. Jadi ketika Anda membuat sebuah literatur, nanti di dalam sebuah penelitian Anda harus memahami tentang literatur itu membantu Anda untuk menyelesaikan tentang permasalahan atau topik yang harus Anda angkat atau yang Anda angkat. Nah, data resources atau sumber data itu banyak sekali ya. Jadi bisa dari textbook, ya. Jadi mungkin Anda bisa mencari data-data itu secara textbook. Jadi dari laporan, report dan sebagainya itu bisa Anda lakukan di dalam mencari-cari data itu. Lalu juga dari jurnal-jurnal profesional. Jadi nanti Anda bisa mencari data-data itu secara di jurnal, ya, jadi jurnal-jurnal yang relevan tentunya. Lalu bisa dari tesis, dari penelitian, lalu dari proceeding atau manuskrip yang tidak dipublish atau report government department atau
corporation, jadi bisa melihat dari annual report atau apa ini data-data dari pemerintah, misalkan dari BPS dan sebagainya, lalu newspaper dan internet. Nah, ini data ini bisa Anda peroleh dari banyak hal ya. Nah, lalu yang berikutnya, searching for literaturnya, wah, ketika kita mencari literatur, ya, jadi kita bisa lihat literatur itu secara elektronik ya. Jadi dari data-data jurnal elektronik, bisa juga dari Blueback atau database yang ada, lalu ada bibliographic database. Jadi Anda bisa lihat juga dari daftar pustaka, misalkan Anda membuat sebuah penelitian yang apa itu tentang COVID, Anda cari saja satu jurnal. Nah, nanti Anda bisa lihat juga dari database bibliografiknya atau daftar pustakanya yang mungkin bisa Anda gunakan atau membantu Anda untuk mencari literatur-literatur yang ada. Atau Anda bisa menggunakan literatur dari abstrak database. Jadi dari abstrak-abstrak itu Anda bisa membaca, oh, hasil penelitian si A menyatakan bahwa terdapat menurut hubungan X terhadap Y. Nah, ini bisa dilihat dari abstrak-abstrak database. Jadi di dalam apa itu contoh-contoh penelitian yang nanti kita akan tugaskan, mungkin Anda bisa lihat. Nah, jadi di sini tentang abstrak seperti apa, hasil abstrak seperti apa. Nah, lalu yang berikutnya itu conducting the literatur itu berdasarkan isu-isu spesifik atau keprihatinan, misalkan dibesarkan dalam literatur dan faktor-faktor yang atau variabel yang diidentifikasi, lalu ditinjau literatur perlu dilakukan pada variabel-variabel ini. Contoh misalkan saat ini misalkan isu-isunya itu kan banyak sekali tentang memang benar misalkan di dalam sebuah kinerja UMKM, misalkan pelatihan itu sangat penting sekali terhadap kemajuan atau kinerja UMKM. Nah, lalu ada istilahnya saat ini bantuan pemerintah, ya, jadi melalui pelatihan kewirausahaan. Nah, dari situ mungkin belum ada penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa ada pengaruh pelatihan kewirausahaan yang dilakukan pemerintah terhadap kinerja UKM. Nah, ini bisa dilihat misalnya ada penelitian itu, maka berdasarkan isu-isu spesifik itu bisa Anda gunakan di dalam membuat penelitian tentang pelatihan dan kinerja UMKM. Nah, lalu yang berikutnya itu pastikan bahwa paper yang diterbitkan atau tidak diterbitkan itu yang diidentifikasi itu tersedia atau dapat diakses ke mereka atau pada topik yang menarik itu. Nah, jadi pastikan bahwa paper itu bisa Anda akses. Nah, lalu Anda mengumpulkan topik-topik yang relevan, lalu bersiaplah untuk menulis bagian literatur setelah menyelesaikan langkah-langkah. Nah, jadi Anda tugasnya memang di sini ketika mencari permasalahan itu memang harus mencari data-data yang relevan tentang apa ini, kenapa ini bisa terjadi dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Nah, lalu yang berikutnya problem statement. Nah, jadi setelah membaca ke dalam literatur, penelitian sekarang sudah mempersempit masalah dari apa itu luasnya permasalahan yang asli tadi. Jadi dari permasalahan luas tadi disempitkan. Nah, jadi pertanyaan masalah itu tidak selalu berarti bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah. Ya, jadi tidak harus permasalahan itu benar-benar terjadi permasalahan yang besar atau yang benar-benar salah. Nah, contohnya misalkan Anda ingin meneliti tentang BLT, ya, jadi BLT tentang bantuan langsung tunai itu bisa meningkatkan
eh, apa itu eh, apa ya eh, konsumsi masyarakat misalnya. Nah, maka apa? Apakah di situ ada permasalahan bahwa benar-benar eh, apa itu BLT itu bisa meningkatkan konsumsi masyarakat? Nah, tadi jawabannya iya. Nah, jawabannya kan iya. Nah, tapi belum tentu juga karena ketika terjadi apa itu BLT itu bahwa negara itu sedang mengalami yang namanya misalkan resesi, di mana resesi itu eh, penduduknya atau masyarakatnya itu sedang misalkan menahan untuk belanja. Nah, ini akhirnya kan sesuatu yang bisa saja memunculkan pertanyaan bahwa BLT itu belum tentu bisa meningkatkan jumlah konsumsi masyarakat. Nah, ini seperti itu. Lalu permasalahan itu dapat menunjukkan minat pada masalah di mana menemukan jawaban yang tepat dapat membantu memperbaiki situasi yang ada. Pernyataan adalah masalah pernyataan masalah adalah pernyataan yang jelas, tepat, singkat dari pertanyaan yang akan diselidiki dengan tujuan temuan-temuan atau jawaban dan solusi. Nah, ini yang mungkin yang harus Anda perhatikan di sini. Jadi bahwa apa itu pernyataan masalah itu pernyataan yang jelas dan tepat, singkat, yang akan diselidiki tujuannya itu menjawab solusi. Nah, jadi nanti di dalam sebuah penelitian itu kan ada yang namanya conclusion atau apa itu kesimpulan dan rekomendasi. Nah, ini yang harus Anda perhatikan nanti. Nah, lalu di dalam sebuah proposal penelitian itu ada elemen-elemennya, elemen-elemen di dalamnya, yaitu misalkan dari tujuan dari studi. Jadi yang sudah kita bahas tadi. Nah, di awal dari tujuan tadi itu apa, lalu yang berikutnya adalah uh, specific problem to be investigated, menjadi permasalahan utama yang kita investigasi. Lalu ada scope of the study atau cakupan studi tadi. Jadi lalu yang berikutnya penelitian-penelitian yang relevan atau relevan studi. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya adalah riset design. Ya, jadi desain samplingnya, data collection methodnya, data analisisnya. Nah, ini biasanya yang paling apa itu krusial di sini. Jadi nanti apakah di dalam penelitian kita itu hasilnya signifikan atau tidak, nanti pengaruh di riset desainnya. Lalu ada time frame-nya di waktunya, lalu ada budgetnya, lalu selected bibliografinya atau daftar pustakanya, apa itu daftar pustaka dari jurnal-jurnal yang kita kutip tadi. Nah, oke, mungkin di chapter ini hanya membahas itu saja, jadi strukturnya. Nah, untuk tugasnya, untuk chapter 3 ini, yaitu tolong Anda mencari satu jurnal. Ya, jadi satu jurnal, Anda mencari jurnal di schemacolinks.com. Ya, jadi di sini saya sharekan ini ya. Nah, Anda mencari jurnal di ini. Nah, itu link jurnal di sini. Nah, ini Anda bisa cari di sini jurnal. Nah, di sini Anda lihat ini jurnal ranking. Ya, jadi nah, akan muncul seperti ini. Lalu yang berikutnya di sini Anda cari untuk bisnis accounting. Jadi biar apa ini terseleksi ya. Nah, ini sudah. Nah, lalu juga di sini yang sudah kita lihat ini ada bisnis internasional management, ada bisnis manajemen accounting, kita pilih yang sini. Oke, nah
setelah ini nanti Anda mencari salah satu jurnal di sini. Jadi ambil saja, misalkan kita ambil saja dari jurnal tentang ini kan ada supply chain management, service management, organization, ada jurnal business management. Kita lihat banyak sekali ya. Jadi misalkan kita cari, nah ini misalkan International Journal Entrepreneur Behavior in Research. Jadi kita mencari jurnal kewirausahaan. Ini kita klik, ada klik kanan. Nah, nanti akan muncul jurnal itu. Kita tunggu dulu. Nah, di sini Anda klik homepage. Jadi klik homepage. Nah, di sini nanti ada isu, ya, jadi MA, isu. Nah, ini Anda cari saja isu di sini, isu yang terbaru. Nah, Anda sudah ketemu, misalkan tadi elevasi family, sistem analisis riset agenda. Nah, jadi Anda bisa cari-cari satu jurnal di sini. Nah, contoh saja, ambil saja, misalkan kita sudah download di sini. Kita sudah download. Saya ambilkan contoh saja jurnal penelitian. Misalkan Anda download. Saya carikan di sini. Nah, nanti akan memperoleh seperti ini. Nah, ini saya buka. Nah, di sini sebagai contoh di sini, apa yang kita bahas tadi, Anda bisa lihat di sini tentang tujuan, riset metodologi, finding, ketemuan, dan original value. Nah, jadi di sini Anda bisa membaca tujuan dari penelitian itu apa, riset desainnya itu apa, temuannya apa. Nah, ini dari abstrak ini Anda bisa menemukan, oh tujuan dari penelitian ini ternyata apa. Nah, yang dimaksud riset problem itu dari sini. Nah, di sini Anda bisa membaca study withdrawing a model development by Porter competitive grade from level. Jadi tujuan dari penelitian ini itu adalah membuat sebuah model yang dikembangkan oleh Porter tentang grade kompetitif. Jadi keunggulan kompetitif yang diperkenalkan oleh Porter. Nah, jadi ini tujuan dari penelitian. Lalu juga permasalahannya di sini Anda bisa baca permasalahannya. Nah, ini apa ini? Apa ini? Permasalahannya itu ada di sini. Jadi nah, jadi di awal-awal itu sudah ada permasalahan, tujuannya itu apa, permasalahannya apa. Nah, jadi adanya this primary dual effect trade liberalization, jadi pengaruh liberalisasi perdagangan itu ternyata mempengaruhi banyak efeknya ini development countries UK and the USA. Ya, jadi di sini bahwa ternyata liberalisasi di negara liberalisasi itu berpengaruh terhadap perkembangan negara-negara seperti Inggris dan Amerika. Nah, ini contoh permasalahan itu seperti itu. Nah, tugas Anda pada minggu ini adalah Anda mencari satu jurnal yang Anda ingin teliti nantinya, yang ingin Anda teliti atau Anda buat penelitian di apa itu skripsi Anda pelajari.
tentang permasalahan dulu. Ya, jadi di pendahuluan ini Anda baca, Anda cari permasalahannya, Anda cari tujuan penelitian itu, metodenya apa, nah lalu gap risetnya apa. Nah ini yang harus Anda lakukan di minggu ini. Mungkin itu dari saya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa baca di buku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.